Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah sembahyang yang pertama. Ini sunnah ya, rukun sudah tahu semuanya. Tahukah belum rukun sholat? Hah? Ibu-ibu tahu? Rukun sholat paham lah? Oh, ini bukan nganggap kada tahu. Maksudnya tuh biar jelas lagi gitu nah. Biar jelas lagi. Kayak dulu rukun sholat umpamanya ya, niat, berdiri, kemudian apa lagi, takbiratul ihram, kemudian ruku, i'tidal, sujud. Itu keliru. Sujud, ruku dan tumanina. Kemudian i'tidal dan tumanina. Itu termasuk rukun. Sunnah sembahyang ya, yang pertama bang dan qomat, azan dan iqamah. Udah paham aja. Baik sholat sendiri maupun sholat berjamaah. Sunnah azan dan iqamah. Yang kedua mengangkat tangan waktu mengucap takbir. Nah itu sunnah tuh. Mengangkat tangan tuh pas Allahu Akbar pada 4 tempat. Pertama, waktu mengucap takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah itu sunnah mengangkat tangan. Allahu Akbarnya wajib, rukun qauli ngarannya. Mengangkat tangannya sunnah. Jadi kalau kita melihat orang Allahu Akbar kada mengangkat tangan, ya sudah, ada apa-apa. Yang pentingnya sembahyang. Jadi jangan ribut lagi. Mungkinnya nama amalkan yang wajib aja, yang sunnah kata. Itu ada masalah. Ibu-ibu kalau mama pas lagi kulir benar subuh nih, kulir benar sembahyang tuh nggak kulir benar. Tidak. Bangun baudu, imbah baudu, maka tangannya kulir ada apa? Allahu Akbar. Baca Fatihah, habis Fatihah, Allahu Akbar. Karena bacaan kada sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak langsung pingsan guring pulang. Itu hebat, orang begitu hebat. Kenapa? Saking dia takutnya dengan Allah. Jadi kalau ada tuh kalau santri lah, santri ulun lihat. Nah, Bu Wirid tuh. Karena ada talior. Suka aja aku melihat. Artinya apa? Dipaksakan dulu tuh, hendak to'at. Hakun dinya to'at. Padahal amun menuruti hawa nafsunya bagus guring. Pah jelas nyaman guring, pengaruh. Nyaman talior di bantal, pada talior di kitab gua. Bopeta kitab bekas lior. Ada kantal pulang liurnya ya Allah. Insyaallah. Ada nang harap lagi napa? Pas bekunut subuh tak guring, bayangkan. Pas bekunut berdiri, bu ayat tak guring, luar biasa. Ada yang sakti lagi rahat mandi tak guring. Ada orang yang nanya. Tapi luar biasa. Amunnya mengobati nafsunya, mengobati bujuk rayuan syaitan. Sarik banar tuh syaitan tuh orang itu tuh napa? Sudah ngantukannya tuh pasti sembahyang lagi, walaupun yang fardu aja. Mas sarik banar iblis syaitan. Ada mau mandi tiupi ya. Rahat mandinya tak guring saking ngantuknya, tapi masih bersubuh lagi. Alhamdulillah. Wah, ganal banar nikmat Allah. Mau dihati-hatikan tuh kada sembahyang, bungkus guring, ambil selimut, tarik, wah. Orang la ilaha illallah, ya subuhnya baca bismillahirrahmanirrahim ya. Kada gitu sembahyang. Aku suka mendengar orang zaman pengajian tuh itu pengisinya aja juru sembahyang, itu pengisinya pengajian tuh aja. Dasar nyumpang. Ya kan? Dasar iya, amun pengajian tapi gak ada sembahyang kan gak apa pengajian. Ya kan? Bungkus bacator kita.
ya kan? Pengajian subuh tertinggal pulang, subuh nah itu tuh. Bagus bacator, tapi sambil bersolawat, solawat aja terus. Kalau solawat itu diamalkan 1000 kali, sehari semalam tuh ini aneh syekh. Nah itu pak gurunya lagi lebih hebat daripada guru mursyid itu. Solawat 1000 kali itu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dibaca 1000 kali. Kan lawas ke depan paling 5 menit. Paling lawas benar 10 menit. Ya, paling lawas 10 menit. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Wah, 10 kali juga putaran tasbih itu. Itu manfaatnya satu lebih hebat daripada guru mursyid, guru yang membimbing kita. Maka kata guru kami, orang yang mengamalkan itu nampak dibimbing sampai kepada husnul khotimah. Nah itu luar biasa tuh. Jadi ini secara am, siapa yang mendengar ini silakan anak mengamalkan itu. Silakan anak mengamalkan itu, atau disampaikan kepada yang lain pun gak ada masalah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Barang yang habis subuh aja umpamanya. Banyak bilang bahasa yang subuh sebelum minum teh, rokok Samsu, ya kan? Nah, gabung panas 2 himpel itu sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi 1000 kali. Kada lawas. Ayam panggang pulang awan, nasi kuning. Kada apa? Umpama habis 5 waktu. Sama. Nggih, sambil nonton TV juga ada Bapak. Ndak bujuran sambil ngapa Kang? Ulun kadang sambil jalan. Ya, ulun kadang sambil jalan. Mana mau pati 10.000, tapi sambil jalan. Amun betugul gitu kada kebaca 10.000. Soalnya menahan nonton lagi. Menahan HP lagi kan, ambil main HP. Kada batas nih kada Bapak juga. Ada itu hitung apa ngarannya? Pakai apa terserah. Ya. Jadi itu luar biasa bujuran. Luar biasa. Masya Allah itu sholawat. Dibaca 1000 itu tughni anis syekh. Man shalla alayya sholatan wahidatan. Ya, siapa orang yang baca sholawat 1 kali aja kata Rasulullah sallallahu bihi asyra. Allah balas sholawat kepada orang yang baca 1 kali tadi. Kita baca nih sallallahu alaihi Muhammad 1 kali. Allah balas 10 rahmat. Kalau Allah tampakkan 1 rahmatnya itu, ngalihnya betnya kita bahagianya luar biasa. 1 rahmat, apalagi 10. Apalagi kita baca 1000. Nah, berarti panjang kisahnya ke sholawat. Tapi insya Allah kada sia-sia itu. Ya, silakan ibu-ibu jangan mengamalkan sambil nonton pun kada masalah. Saring banget syaitan nonton pun baca sholawat juga gininya. Orang nonton aja kata syaitan, kata iblis. Ini pasti itu mau baca. Maka Nabi tonton malah fair pulang tuh. Bacaannya sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Wah luar biasa. Jadi kita gawian kita tuh yang mau ulah iblis sarik aja tuh. Yang mau ulah syaitan sarik. Tahat ngantukannya sebayang subuh kan wah sarik badarnya. Amun inya kawa menampakkan diri, tepiling itu. Tapi nya kada kawa, nya lemah juga. Ya, jin, syaitan ya maksudnya. Syaitan itu lemah juga. Kada punya daya, kada punya kemampuan apa-apa deh. Katanya zaman sekarang ini yang bukan manusia kerasukan jin, tapi jin yang kerasukan manusia. Jadi banyak ini jin yang kerasukan apa? Manusia. Kasihan. Iya. Jadi amun dulu kan orang kerasukan jin, mun ini kan ada jinnya yang kerasukan manusia. Luar biasa. Oke, kita ulang. 1, azan dan iqamah sudah paham.
Yang kedua mengangkat tangan waktu mengucap takbir. Satu, pada empat tempat. Pertama mengucap takbiratul ihram, mengangkat tangan. Yang kedua waktu berdiri sehabis membaca tahiyat pertama. Nah itu. Jadi kalau tuntunannya begitu ya. Itu apa, kita sholat zuhur, habis sholat zuhur kan, sujud, antara dua sujud, sujud lagi, berdiri kan, berdiri untuk rakaat kedua. Nah itu kada sunnah mengangkat tangan. Jadi rakaat pertama, hendak kedua, kada sunnah mengangkat tangan. Habis Fatihah kemudian ruku, sujud lagi, kemudian itu tasyahud awal, ya kan, tasyahud awal. Itu kan berdiri untuk rakaat ketiga. Nah pas berdiri setelah tasyahud awal itu berdiri, nah itu hanya sunnah mengangkat tangan. Allahu Akbar. Karena yang ketiga naik untuk yang keempat kada sunnah lagi. Jadi yang sunnahnya cuma ketika berdiri dari tasyahud awal, ya, rakaat kedua. Jadi berdiri untuk rakaat kedua artinya setelah rakaat pertama, untuk rakaat kedua kada sunnah mengangkat. Kemudian rakaat ketiga untuk keempat juga kada sunnah mengangkat. Jadi sunnahnya cuma setelah rakaat kedua untuk naik ketiga setelah tasyahud awal. Angkat gini aja kita diatur, kada mau asal angkat terus sudah mau. Aku udah suka melihat orang sholat. Allahu Akbar. Hendak ruku cuma tangan. Sami Allahu liman hamidah. Pas hendak ruku, hendak sujud. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Pas hendak sujud tuh angkat tangannya. Mungkin ada kitabnya loh, boleh tahu dia. Ya. Tapi kan ada batal ada bang. Tapi kan saring jo setan tuh sudah lah kada berilmu, kada alim, baca rukun belepotan, sembayangnya tuh masih. Oh, baik saringnya setan. Luar biasa Allah Taala. Yang ketiga sunnah lagi membaca doa iftitah. Ini mana dua aja lagi nih? Yang tadi nampak ada 4 lah. Pertama waktu mengucap takbir Allahu Akbar. Yang kedua waktu berdiri sehabis membaca tahiyat pertama. Yang ketiga mana? Pas mau ruku. Yang keempat bangkit dari ruku. Itu 4 itu. Yang ketiga membaca doa iftitah wajah wajhiyah sampai habis sudah kita baca. Yang keempat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri waktu berdiri. Itu seperti yang kemarin ya. Inilah. Kelingking dengan jari manis menempel ke kuku tangan. Kemudian dikapit oleh ibu jari, yang 2 jari sisanya anak tadi. Nah begitu. Diletakkan di atas pusat. Di atas pusat sedikit, bukan di depan pusat, di atas. Di pusat berarti di atas sedikit. Nah di atas pusat, di bawah dada. Diletakkan di tengah. Jadi di tengah gitu. Itu yang kami pelajari begitu. Itu sunnah. Yang kelima ta'awudz sunnah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim pada tiap-tiap rakaat. Nah, di sini pada tiap rakaat. Berarti pas hendak baca Fatihah itu pada tiap-tiap sebelum baca Fatihah sunnah ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang keempat mengucap amin dan membaca surah setelah Fatihah. Amin dan membaca surah. Maksud surah di sini ayat. Ya, maksud surah ini ayat umpama Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allah
Kan ada Nun ayat 1 ya. Atau Yasin, Allahu Akbar. Tarawih nyaman gitu laju. Alif lam mim, alif lam ra. Ada lagi Nun tadi. Apalagi yang handap-handap. Sod, ada sod. Iya. Nama alif ada alif juga ada. Hamzah ada juga. Oh iya. Masya Allah. Pokoknya satu ayat maksudnya sunnah. Apalagi surah lebih sunnah lagi. Jadi lebih sunnah lagi membaca satu surah lengkap. Ya, satu surah lengkap. Jadi sebagian ulama mengatakan lebih afdal baca surah yang lengkap walau pendek daripada surah panjang tapi tidak lengkap. Sebagian yang lain mengatakan ya tetap yang paling banyak bacaannya paling afdal. Ya kada sebanding lah Al-Baqarah kan kalau sampai selesai 2 juz setengah. Jadi orang baca Al-Baqarah 1 juz dibanding dengan apa? An-Nas. Ya berarti kita ngambil pendapat sebagian ulama yang lain ya tetap 1 juz lebih afdal. Tapi kalau yang bakal cuman baca gini, hafal sekitarnya, pokoknya hafal sekitarnya cuman sebaris. Sembahyang maghrib, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Qur'anil Hakim. Keringan lagi, Allahu Akbar. 2 kali aja. Nah itu bagus kulhu gitu. Jadi jangan memaksakan. Tapi kalau hanya Yasin sampai 2 lembar, kita ikuti ulama yang katakan lebih bagus banyak. Tapi kalau hanya sama 3 ayat, hanya ambil di tengah-tengah, lebih afdal yang selesai. Bagus kuliah puluh lah. Ya, makmum pada lawas tungguin. Yang pas sembahyang sorangan kuliah dulu, pas berjamaah Al-Baqarah wa Ali Imran. Inna ata'ina lagunya harap pulang tuh. Yang sembahyang sorangan kadang ada ayat lagi. Waladdallin Allahu Akbar. Kada amin lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Sebagai serangan orang kan tahu di kamar kan. Itu salah satu yang kedua baik di padang orang amalan banyak, pas serangan kada amal lagi. Apalagi menyaringkan suara dalam sembahyang maghrib, isya dan subuh. Ya, paham aja juga. Yang ke-8 tiada menyaringkan bacaan pada sembahyang zuhur dan asar. Yang ke-9 membaca subhana rabbiyal azim waktu rukuk. Sini sampai azim di mana? Waktu rukuk. Yang kurang lebih aja dengan yang mungkin sudah kita hafal di teks yang lain. Sama aja. Yang ke-10 membaca subhana rabbiyal a'la waktu sujud. Yang ke-11, oh ini sudah ada tulisannya hari itulah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi sudah ada. Ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang ke-11 apa tuh? Genggamkan tangan kanan kecuali telunjuk, itu sunnah juga. Pas diletakkan di atas paha kanan waktu tahiyat. Jadi mau tahiyat awal, tahiyat akhir sama. Jadi kalau hanya nak tahiyat, Allahu Akbar, anggapnya tahiyat akhir biar paham. Allahu Akbar, tangan kanannya begini ya. Gimana nih caranya? Nah begini. Ini kelihatan ya? Ini kelihatan. Udah gitu aja. Nih, pas sujud, Allahu Akbar, tangannya begini. Bacaan at-tahiyyatul. Nah gitu. Caranya gitu ya.
Nah begini, ini sujud Allah tasawuf akhir. Allahu Akbar. Anda kayaknya dulu at-tahiyyatul, begitu ya. Cara genggamnya begitu. Kalau tangan kiri langsung seperti inilah disejajar dengan lutut. Allahu Akbar langsung tangan kiri begini sunnahnya dihamparkan. Kalau tangan kanan Allahu Akbar sama dihamparkan, kemudian at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu sampai asyhadu an la ilaha illallah. Angkat telunjuknya. Ya, nunjuknya sedikit aja ke bawah gitu. Jangan kajong ya. Ke bawah sedikit aja. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu sunnah juga. Ibu jarinya ke sini. Gitu ya. Jadi gitu. Di bawah apa nih telunjuk begini kurang lebih. Jadi at-tahiyyah ke bawah masih telunjuknya. Dan posisinya pas di ujung lutut, jangan di luar gini. Nah, ada kayak ini kan. Nah, posisinya begini. Jadi pas mandang Allahu Akbar, at-tahiyyatul mubarakatuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu ibu jarinya. Sampai habis. Ini jangan diturunkan lagi. Ini jangan diturunkan lagi sampai anak sampai mana baca 10 tanjung, 20 tanjung terserah. Pokoknya banyak ya, yang penting jangan jadi imam. Kalau jadi imam sawat 5 menit baca doa tuh tak kantuk sawat makmum. Panjangan bila sembahyang jemaah kenapa? Allahumma apa? Fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni ma qaddamtu Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhir. Bila sampai surangan sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tapi udah bapak sah aja tuh. Itu kan sarik juga syaitan maksudnya. Jadi Allahu Akbar sampai sini tadi ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai habis baca anggaplah sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini tidak diturunkan sampai salam. Assalamualaikum warahmatullah. Tetap begini aja. Assalamualaikum, tangan kiri tetap begini tadi. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru langsung gitu. Nah, itu caranya. Langsung ke menyapu wajah atau baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adhib 'anil hamma wal hazan. Jadi ini kan diturunkan. Kadang ada kan banyak diturunkan. Pas begitu, assalamualaikum. Hendak assalam turunkan dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah ini tidak diturunkan. Jadi begini aja, begini tadi tujuh sampai habis. Jadi posisi tangan setelah begini langsung ke sini. Yang tahu yang membalik turun ke tetamu ada. Tapi bukan ada ya. Bisa jadi ada. Begitu itu tadi lebih sulit dari tauhid. Bisa jadi ada. Bukan ulun menyampaikan yang begini orang lain salah enggak. Ulun dapat belajarnya begitu. Adapun yang kesini mungkin ada gurunya, ya kan? Tidak bujuran, ini bukan menghina, bukan bujuran, insyaallah. Ulun ada guru yang begitu juga, cuman beliau kadang mengajari masalah itu kan. Jadi yang ulun belajar di tengah. Kalau fikih ya memang begitu, banyak caranya, banyak ikhtilaf. Bukan berarti berbeda-beda kemudian bertengkar, enggak. Memang harus berbeda. Ya, memang harus banyak ijtihad dari para ulama. Yang penting kita jangan pada ijtihad. Menurutku kayak ini aja lah, itu kan mau. Yang harus boleh ijtihad itu ulama. Minimal hafal Quran, ahli tafsir, hafal ribuan hadis. Mun kita udah sobat ijtihad, marahnya ulama-ulama aja. Gitu. Jadi yang kami belajar begitu. Artinya kalau kami menyampaikan, insya Allah tanggung jawab gitu. Nah, kalau ada cara lain yang sudah dipelajari, tidak masalah, sama aja. Yang penting tadi soal yang ini kan soal apalagi perkara sunnah yang nanti kita asyhadu an la ilaha illallah, tangan di sini kita apa-apa nah. Soalnya
coba kita bahas ya. Pas tahiyat duduknya ini boleh nggak? Iya betul kan? Boleh nggak? Kan wajib duduk dah. Tasyahud akhir wajib duduk kan? Iya. Allahu Akbar, tasyahud akhir wajib duduk. Boleh nggak duduknya begini? Sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak? Ini termasuk duduk apa belum gitu? Begini, kakinya naik. Nah ini termasuk duduk apa belum? Atau jongkok begini? So apa enggak? Ini khusus ini cari bedah kitabnya, cari musyawarah, ketemu apakah yang dinamakan duduk itu begini, ataukah pantat harus terletak? Amalnya harus terletak, mensebelah boleh enggak? Nah gitu. Jadi kalau santri itu begitu. Nah kadang kekaruan itu dibahas juga. Tapi tidak apa-apa lagi dibahas. Nah kayak itu kan kenapa nggak ada membahas hukum Allah kan? Ya. Kalau kita kondisi normal ya akan perlu hukum-hukum seperti itu. Tapi pas kondisi kada normal, umpama nih, pas kita lagi sembahyang, pas kita lagi sholat, pas sujud, pas hendak berduduk, tadi pas kita sujud ada kucing bahira di hitam betis. Kayak apa? Solusinya duduk kiri, tak tahu kucing. Nah, boleh nggak kayak ini posisinya? Nah, coba cari. Amunnya kada boleh, kayak apa caranya? Bagi share, nih bisa juga. Tapi ya ada, gitu. Maksudnya jangan kita jadikan agama ini dengan akal kita seorang. Makanya ada dalilnya, ada kitabnya, referensinya siapa, yang menerangkan siapa ulamanya begitu. Jadi tidak bisa menurut saya, tidak bisa. Agama tidak bisa menurut guru aja. Boleh aja. Kalau mau. Sekarang kalau boleh dalilnya mana? Gitu. Ya kan? Dalilnya mana kan gitu. Dalil Quran kah hadis kah? Ya kitab sama aja. Kitab itu kan ulama yang diakui diakui oleh seluruh ulama-ulama yang lain bahwa keilmuannya sudah diakui. Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan seterusnya ke bawah, Imam Nawawi, Imam Rafi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan seterusnya. Ya. Mereka ya jangankan hafal Quran, hafal ratusan ribu hadis. Di luar kepalanya ratusan ribu hadis. Kita shooting hadis saja istilahnya. Di luar kepala juga. Shooting hadis di luar kepala. Kepala manakah barangnya? Ya. Kemudian duduk iftirash di semua tempat kecuali duduk tahiyat akhir. Ini paham? Duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud itu paham, sudah kita praktek kemarin. Yang ke-13 duduk tawarruk. Karena terberi-beri belum nyampe ini. Tawarruk waktu membaca tahiyat akhir. Tawarruk ya kayak biasa duduk tahiyat akhir. Iftirash duduk tahiyat awal atau semua duduk yang lain. Yang ke-14 mengucap assalamualaikum yang kedua kali dengan berpaling ke kiri. Nah ini sunnah. Yang kedua itu sunnah. Akan datang sembahyang berjamaah, akan datang insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaat, ada barokahnya, dan minta ampun maaf ada kesalahan, kekhilafan dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.